Materi gue hari ini tuh harusnya cara mencari blogspot zombie. Cuman tadi gue udah coba pakai tools, nyarinya lama banget, kampret banget, sampai 1 jam tuh masih muter aja tuh toolsnya. Sementara kalau gue harus nyari manual, agak-agak ribet ya, karena gue udah terbentur sama jam sahur. Sekarang udah jam 3 pagi. Demi lu semua nih, gue jam segini masih mulai. Nah, lu lihat gambar di depan tuh, mantep banget nih kopi. Hari ini makanya gue ganti materinya. Materi ini adalah tools gratis tentang backlink checker selama 1 tahun. Mantap kan? Ya kan di Amerika itu kan lagi COVID-nya lagi parah kan. Jadi orang-orang banyak work from home, dan di sana itu yang kayak semacam skill academy itu web itu atau tools itu biasanya kasih mereka rasa solidaritasnya gede, mereka kasih gratis semuanya. Oke. Nah ini yang kita manfaatin. Seperti yang lo lihat di sini nih, kita pakai SEO Spyglass. Ini dia gunanya itu adalah untuk ngecek backlink kompetitor ataupun backlink lu. Gunanya buat apa? Kalau lu udah tahu backlink kompetitor lu di mana, baik yang terbaru maupun yang lama, lu bisa ngikutin, ya kan? Lu bisa ngikutin di mana dia tanam backlink. Dengan tools ini semua kompetitor lu itu backlinknya terlihat semua dengan jelas, nggak ada yang disembunyi-sembunyiin. Dan kalau lu cermat, lu akan tahu juga backlink PBN-nya dia akan terbuka atau tidak tuh. Kalau lu bisa baca, pasti akan ketahuan. Nah, lu sebagai seorang blogger sebenarnya harus penting untuk bisa ngerti dan paham cara membaca data. Maka dari kalau lu ngeblok lu nggak bisa baca data, ya agak ribet. Nggak usah banyak ngomong, kita langsung aja ke tempat ini. Lu masuk, nanti linknya ada di deskripsi gue ya. Itu referring dari gue. Ya kalau lu berbaik hati di bulan puasa ini, lu klik referring dari gue. Dan gue cuma bisa bantu doa, semoga lu diberikan pahala yang banyak karena kebaikan lu menggunakan referring gue. Ya kan? Wah lu bang, modus. Bukannya modus, toh itu duitnya nanti juga gue pakai buat beli tools, dan gue buatin nanti tutorial buat lo, dan gue pasti bagi gratis. Bisa lebih banyak, langsung kita klik get now. Ini sebenarnya gue udah daftar tadi seperti ini, get freebie 1 tahun. Lo klik ini get freebie yang ini ya, nanti dia akan masuk ke sini. Nah, kalau udah masuk ke sini, dia lu nggak perlu di register cara pembayaran, nggak usah. Dia nggak akan minta kartu kredit segala macam. Itu makanya gue mau ngebagi ini, karena seperti itu dia nggak nyusahin lo. Kalau tools lain yang free itu dia minta lo submit kartu kredit kan. Nah kalau ini enggak, lo tinggal cukup klik redeem now yang ini nih ya, yang kuning ini lo klik aja. Kalau udah lo klik, lo nih berarti nih, this is 1 year freebie. Tools ini gratis freebie. Nah dalam satu tools Spyglass ini lu dikasih nanti 3 tools. Link asisten, website auditor, dan rank tracker. Itu gratis. Ada gratisnya sekitar 7 hari. Itu bisa lu pakai. Dan ketika trialnya 7 hari itu sudah selesai, lu akan kembali lagi menjadi free, tapi ya terbatas ya. Menu-menunya terbatas, tapi nggak masalah. Yang penting kan yang SEO Spyglass-nya itu gratis selama 1 tahun ya. Lu klik aja langsung redeem now, dan nanti lu akan menuju ke tempat download ya. Lu tinggal kayak gini, di tempat downloadnya tinggal download aja. Dia besaran filenya itu sekitar 300 MB, dan kalau diinstal itu dia nanti jadi totalnya hampir 1 GB lebih deh. Pokoknya lu coba aja. Tinggal lu aktifin. Ini register by nama user lo, dan ini adalah registrasi key-nya, tinggal lu masukin ya. Gunanya buat apa? Itu kan pertanyaannya kan. Find fresh backlink, yang pasti kita bisa mendapatkan backlink yang fresh dari kompetitor. Kan tiap hari namanya kompetitor itu dia pasti nge-backlink kan. Nah, lu ikutin aja. Oh, lu nge-backlink di situ. Gue ikut dong. Maaf ya, gue kepoin backlink lu gitu. Agak-agak devil dikit sebenarnya pakai tools ini gitu. Kepo lu jadi maksimal gitu kan.
Tapi nggak masalah, namanya juga kita blogger, apalagi blogger receh. Kalau yang gratis-gratis gini setahun gini jangan dilewatkan, mubazir. Oke, bentuknya kayak gini, pada akhirnya seperti ini ya. Sekarang kita cari korban untuk lihat backlink. Gue tertarik keyword jasa SEO, kita cari ini yang Onero ID, dia domain authority-nya cuma 13 dan 15 page authority dan domain authority-nya. Yang di bawahnya ini kan udah established nih, yang bawah ini udah lama kan. Ini kayaknya dia baru nih, pemain baru, tapi udah langsung di page 1, di halaman 1, di nomor 1. Nah, yang ini nih tertarik nih kita nih, pengen lihat sih apa sih backlinknya. Boleh dong kita kepoin dikit. Ya, buat siapapun yang punya website Onero jasa SEO ini, I'm sorry, ini cuma sebagai pembelajaran aja ya. Jangan marah, ini kan sebagai promo buat lu juga, oke? Kita ambil linknya dia, yang ini, kita cek. Nah, bentuk ceknya itu kayak gini nih, ya. Kita gedein dikit, oke? Siap. Sekarang kita kecilin dulu ini, biar kelihatan rapi, biar kelihatan profesional, oke? Lu tinggal klik aja new, lu masukin tadi domainnya, klik finish. Kalau yang double export option ini seperti ini bentuknya. Lo tinggal masukin Google Analytics lo atau Google Search Console lo, tapi gua nggak mau gua konekin, nanti lo lihat. Gitu aja, langsung finish, oke? Biarkan dia bekerja. Semakin gede backlinknya, semakin lama prosesnya, oke? Nah ini kan makanya gua ambil yang backlinknya dikit, seperti yang tadi itu, backlinknya dikit. Karena kalau misalnya backlinknya sampai juta-jutaan, kayak misalnya punya Mas Sugeng tuh, dia backlinknya itu 11 juta. Itu lama banget tuh proses di scrapingnya, oke? Karena ini sebagai video tutorial, jadi gue butuhin cepet-cepet aja. Jadi punyanya Onero ID aja yang gue ambil, oke? Tinggal kayak view result. Mana ini? Oh, ini udah keluar hasilnya, oke? Nah, sekarang gini nih, kita mulai dari summary dulu deh ya. Backlinknya ada 1600, 98%-nya itu do follow, domainnya itu ada 24, do follow semua, 19 sih, 19 domain, menggunakan IPC block sebanyak 96%. Apa IPC block? Lu Google aja ya. Di bulan Januari kayaknya dikehantam nih backlinknya, sempat drop turun, April juga masih turun. Nah mulai masuk April di tanggal 21 dia mulai summit lagi backlink. Tuh cara baca ya, cara baca datanya seperti itu, oke? Harus ngerti nih new loss kan, backlink yang hilang tuh 332 backlink hilang, tapi dia summit lagi yang baru 166. Ini kemungkinan dihantam sama Google. Makanya gue bilang main backlink itu nggak asal-asalan. Lo asal-asalan main backlink dihantam Google ya nangis. Kayak gini nih, turun lagi. Oke, ada ilmunya. Nge-backlink nggak asal-asal, ada ilmunya ya. Nah nih, domain link. Kalau di Spyglass itu domain in link rank itu, kalau di Mossbar itu namanya domain authority. Ya kalau Spyglass dia mau punya istilah sendiri, istilah masing-masing lah ya. Kalau gitu kan merek dagang, kita nggak ikut campur. Oh bang, kok namanya sih domain in link? Ya itu sama aja dengan domain authority. Jadi masalahin. Nah dia baru nge-backlink di apple.com. Wah, mahal nih, ini backlink mahal nih, Apple nih. Ini mainnya aplikasi nih, App Store nih, apple.com kan, domain authority 100. Kalau lu punya dana, kata gue ini Onero ini kayaknya sih perusahaan deh ya, dananya kenceng nih, nggak sanggup sih. Kalau lu sanggup bikin backlink di App Store di Apple sih, ya silakan. Evercross, ini handphone juga kan, 36 domain authority-nya, centralcovabarius.com. Evercross. Nah kalau mau lihat new backlinknya tinggal lu klik view all,
nanti kakak muncul semua tuh ya. Terus yang close backlinknya Evercross tuh hilang, backlinknya dari Evercross dia hilang, kemungkinan dihantam sama Google ya. Lo bisa lihat nih, ini page in link rank, kalau di Moz itu namanya page authority, ini domain authority, ini page authority, jadi ini nih ya. Kalau lihat bisa lihat nih data-datanya nih sampai 91 sampai 100 dia ada. Tadi kan udah lihat kan Apple kan di sini dia masukkan nih backlink gitu. Oke, terus kita lihat lagi ke bawah backlink TLD. Nah, backlink TLD itu domain kan, com, id, co, top, org. Blogspot nggak ada, blogspot nggak ada. Blogspot hanya khusus untuk kita yang recehan, oke? Iya dong, lu jangan sampai nama Sultan, beda kelas. Lu bisa lihat kan domain authority dari dia pakai backlink di com 54%, sekitar 13 domain. Terus domain linking from homepage, linkingnya seperti ini 16%, 83%. Dia banyak main backlinknya di Amerika, Singapura, Indonesia, Rusia. Nih ya, bisa kelihatan 9 domain. Jadi kalau domain di Amerika berarti kemungkinan beli. Sultan kan dia kan perusahaan, buka jasa, masa nggak modal? Emangnya situ receh. Nah, seperti tutorial gua kan, anchor text itu adalah nyawa. Anchor text itu adalah nama dari artikel URL lo itu. Ya, itu pentingnya. Berkali-kali kan gue selalu bilang, anchor text itu penting. Nyawanya SEO itu di anchor text. Ya mungkin kalau mentor-mentor yang lain, tutorial yang lain, wah bukan anchor text. Kalau gue pribadi, anchor text nyawanya. Rohnya SEO itu di anchor text. Bagaimana URL artikel lu bisa dipanggil, ya, bisa dipanggil hanya dengan dua kata, itu adalah anchor text. Bukannya karena panjangnya, bukan karena keywordnya, bukan, anchor textnya aja nih, anchor textnya dia nih. Dan kenapa selalu kalau yang ngerti SEO ya, dia kalau nge-backlink pasti yang dia hantam itu adalah homepage. Homepage itu adalah untuk menggedekan domain authority dari blog lu, bukan artikel yang dihantam, my man. Berkali-kali gue ngomong, artikel itu jangan di backlink, tapi homepage lu itu yang lu backlink. Ada satu rahasia yang tidak pernah mau diungkapin atau diajarin secara terang-terangan. Lu gak perlu macam-macam SEO, gak perlu belajar pusing-pusing SEO. Kalau lu punya blog, domain authority-nya itu gede, sampah sekalipun yang lu tulis masuk page one. Siapa yang ngomong? Indra bilangin gitu. Karena kalau semua diajarin, lu cari aja domain H domain yang domain authority-nya gede, nanti masuk page one. Terus nanti orang nggak akan belajar SEO, nggak akan belajar bikin artikel, nge-backlink aja terus tuh kerjaan itu domainnya tuh biar sampai gede. Itu yang dihindarin, ya kan. Tapi kalau lu pengen hasil yang cepat, nggak ada jalan lain kan. Domain authority blog yang gede, ketik aja sampah di situ. Kalau nggak page one, datang ke gue sini. Tokopedia artikelnya apa sih? Kampret, jualan semua. Page one. Domain authority-nya lo cek, page authority-nya lo cek. Gajah. Oke, kita lanjut ya. Nih, anchor text-nya gitu. Jasa pembuatan toko online, apalagi nih, botos Android, aplikasi, website custom, Notex ini gue udah jelasin di video tutorial gue yang di masalah anchor text. Itu biasanya dia dibagi di forum, link telanjang aja gitu. Kalau nggak image yang dibagi di link di forum-forum itu jadinya keluarnya Notex, ya. Tapi kebanyakan ini bisa link telanjang lu lempar ke forum, nggak usah pakai anchor text segala macam, nanti dia akan jatuhnya Notex, ya. Sebagai varian dari anchor text bagus, jadi kesannya alami. Karena orang kalau bagi link di forum masa pakai anchor text sih, logika aja gitu, ya kan.
Kalau misalnya gue ini orang biasa, gue kalau misalnya suka sama blog lu, gue akan bagi linknya aja gue bagi, nggak pakai tulisan macem-macem. Itu adalah alami, itu yang disukai sama Google. Jadi jangan dianggap enteng ini yang no text ya. Oke, kita ke next, backlink. Klik aja. Nah, ini ada semua backlink dia nih. Lu bisa lihat, ini adalah domain authority 8888 ini semua dari sini. Lu bisa nanti lihat sendiri, lu bisa cek sendiri. Ini full ya, karena emang indikasinya yang profesional dan gratis tahun. Lu bisa lihat semua backlinknya. Kalau dia bersaja lu nggak bisa dapat segini, paling sampai 10 udah selesai kan. Gunanya apa? Lu tinggal klik, nanti lu ikut bikin backlink di sana. Kalau misalnya itu gratisan, tapi kalau misalnya kayak begini di Amerika segala macam berbayar gini, kayak kemungkinan lu untuk bikin backlink di sana agak susah, kecuali lu mau ikut ngeluarin duit. Dan link page-nya itu adalah nih, homepage-nya dia semua nih. Dia menggedekan homepage-nya dia, lihat tuh, nggak ada link, ya kan? Onero ID. Nah ini nih, ini adalah link untuk artikelnya dia nih. Ada beberapa yang dipakai link untuk artikel, tapi dia lebih banyak untuk homepage-nya dia tuh, bisa diperhatiin. Oke. Sebentar. Oke, lanjut ya. Lu bisa lihat ini semuanya dicek domain authority-nya, bisa sampai ke bawah, panjang banget tuh. Kalau lu capek, lu tinggal export all links nanti dalam bentuk CSV, tinggal buka aja di Excel. Terus kita ke linking domain. Ini adalah domain-domain yang tempat dia nge-backlink. Ini asal negaranya ya, lu bisa lihat IP-nya kan. Ini kalau 11111 kayak gini, ini kayaknya ini blue link. Nah dari sini juga lu bisa lihat yang namanya PBN gitu kan, kalau lu teliti. Tapi materinya kan belum sampai ke sana, jadi sabar aja. Lu bisa lihat kan tuh, ada dapur Solo, ada kontak, Evercross, terus ada webdev, gede juga nih. Terus ada Indojobs, Gevo, apa tuh, Noah. Kamu ketahuan. Kita lihat anchor text ya. Kita ada anchor text, dan ini ada jumlah backlink. Ini sudah ini jumlah backlink. Ini ada do follow backlinknya, linking domainnya. Note textnya itu ada sekitar 21 backlink, home 14, di backlinknya 14, visit website, bla 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 bla. Ini penting. Ini adalah backlink misalnya kompetitor lo, jadi lo harus baca gitu. Oh dia begitu cara mainnya, oh dia begitu, itu loh cara ngambilnya. Oh dia cara bikin backlinknya di tempat itu, anchor textnya ini, oh caranya begini, oh jumlah backlinknya sekian. Ikutin aja, ikutin, ya kan? Kita kan pakai metode ATM, amatin, tiru, modifikasi. Wah bang, bukan hanya di negara aja pakai intelijen, lu ngeblok juga pakai Intel, kayak gini nih. Intel Melayu. Bukan internet pakai telur ya, Indomie pakai telur, bukan ya. Lu bisa lihat di sini kan, gampang, easy. Sekarang ke link page ya. Link page found 42, link to homepage 1432, link to order page 100, outbound dari blog dia keluar ya. Itu adalah SEO, nanti gue bahas tuh outbound tuh pentingnya apa sih. Sebenarnya penting banget outbound juga untuk menaikin authority dari blog lo, oke? Ini bisa dilihat kan. Terus referral traffic itu adalah sumber traffic. Di mana dia dapat traffic? Di web mana? Di dari backlink mana dia dapat traffic? Itu adalah referral traffic namanya. Di Little Thinkers dia ada 10 backlink. Tanya aja, kalau nggak percaya tanya aja yang punya. Yoisu Web. Jadi ada orang masuk ke webnya dia via web dari sini nih, ya, via dari web sini. Nah ini penting adalah lu cari web mana nih yang paling banyak trafficnya nih, gitu. Wah gue ikutan, gue taruh di sana link gue, siapa tahu gue juga dapat traffic. Begitu loh cara baca datanya, guys. Kampretos,
recehan. Nggak capek apa lo jadi blogger receh? Capek. Nah ini yang penting nih, penalty risks. Hati-hati kalau lu nge-backlink. Kalau misalnya dia webnya sini merah, itu udah high risk, jangan di backlink. Jadi sebelum lu nge-backlink, lu cek dulu aja URL dia aman apa enggak. Karena kalau lu kalau dia ini hijau semua ya, aman, backlink dia aman. Kalau warna biru itu di Savo, artinya udah di delete sama Google. Kalau misalnya warnanya orange, medium risk, sedang-sedang, itu udah menuju kematian. Kalau merah, itu udah jangan-jangan ya. Nah itu pentingnya ini. Lu nggak bisa ngecek kan domain mana gitu, backlink mana gitu yang emang high risk. Kalau misalnya pakai Adversages atau pakai tools lain yang gratis, nggak muncul menu kayak gini. Ini adanya cuma di Spyglass. Lo lihat dia maunya backlink tempat yang hijau aja, dia nggak mau tempat yang ada kayak gini nih, yang orange, yang merah, apalagi yang biru nggak. Oke. Jadi aman, backlinknya dia aman, ya kan? Page one, Google seneng, gitu loh. Ini data yang penting. Oke, kita sekarang terus ke referring IP. Referring IP ini juga penting, karena kalau misalnya IP-nya semua sama, itu berarti kan kelihatan backlink lu buatan. Makanya itu pentingnya kenapa gua kalau dari kemarin-kemarin kalau ngajarin lu pakai VPN itu bukan tanpa sebab, kampret. Itu supaya menghindari referring IP lu tuh sama semua. Kalau IP lu sama semua dihantem sama Google tuh, seneng banget tuh Google tuh. Ya ibarat kata lu maling di kantor polisi, kampret. Jadi harus smart, harus pintar ya. Jadi kalau gue bilang dulu kalau bikin backlink tuh pakai VPN, pakai proxy atau apalah, cari yang gratisan kalau nggak punya duit. Ini supaya pas begitu dicek, nggak kedetek itu IP-nya sama. Ini lihat IP-nya beda-beda semua kan. Nah, IP itu yang sepengetahuan gue itu IP pertama yang di sini, dan IP yang kedua itu adalah range. Itu jangan sampai sama. Yang 4 ke belakang tuh boleh beda, nggak masalah, tapi yang 2 paling depan tuh jangan. Itu adalah range IP. Itu kalau misalnya 2 yang di depan itu sama, itu tandanya lu masih satu IP ya. Meskipun 2 yang di belakangnya beda, tetap aja itu satu IP. Oke. Ini penting, jadi lo bisa cek, IP gue di situ, IP gue nih IP Singapura, Indonesia, Jerman, ini Amerika nih 10, ini agak bahaya juga nih sebenarnya. 10427 ini berarti masih satu IP nih, masih satu yang bikinnya masih menggunakan VPN yang sama ini. Lah gue orang biasa aja bisa baca, apalagi kalau misalnya Google. Google mah lebih pintar lah gitu daripada gue mah. Betul, kelacak, mati dong. Nih, tapi nggak beda, IP-nya beda tuh, bisa dilihat kan. Ini nih yang maksud gue nih, 10427 ini agak-agak, ini jangan nih kayak gini sebenarnya. Ini masih range-nya masih sama nih. Kalau nih 25 masih satu. Nah dari kayak begini nih sebenarnya bisa ngelacak, dia bermain private, gitu. Sebenarnya kalau mau lebih lacak lagi pakai RF, pasti akan ketahuan PBN-nya. Tapi kan sekarang kan kalau orang main PBN tuh biasanya dia Robotex-nya dimainkan gitu. Jadi misalnya robot RF, bot, Samus segala macam itu diblok sama dia supaya nggak bisa dibaca. Katanya. Tapi nanti akan kita bahas di tutorial berikutnya. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita tunjuk ini subdomain apa ini, backlink historis nggak usah, lu nanti kerjain sendiri aja. Domain komparasi untuk membandingkan Oreo dengan misalnya siapa gitu, lu bandingin, masuk ke sini terus klik OK, nanti bisa lu lihat perbandingannya antara yang peringkat pertama peringkat kedua nih, perbedaan gapnya di mana tuh, gap backlinknya, jumlah backlinknya atau kualitas backlinknya nanti akan kelihatan. Lu pakai ini kalau mau lihat, atau misalnya mau bandingin dengan punya lu, seberapa jauh jaraknya antara lu dengan Onero, nanti akan kelihatan ya. Ternyata gue kalah di backlink, gue ternyata kalah di kualitas domain authority-nya, akan kelihatan. Kualitas domain authority dari backlink ya, bukan dari webnya dia, bukan
bisa aja domain authority itu lebih gede. Dia kan tadi gue bilang 13-15 kan, 15-17 kalau nggak salah, tapi dia ada di page 1. Kalau dia bisa ada di page 1, nah makanya gue bilang kualitas backlinknya dia lebih bagus mungkin. Di sini lu bisa cek di domain for comparison ini ya, perbandingan namanya. Oke. Kita percepat karena gue mau sahur. Bukan analisis, lu masukin aja semua URL. Seperti yang tadi gue bilang, kalau misalnya backlinknya dia banyak, pasti prosesnya agak lama. Apalagi kalau misalnya komputer lu pas-pasan RAM-nya, besok pagi atau besok siang baru selesai. Oke. Domain strength, kita lihat domain strength-nya 1,08 menurut Spyglass, tapi kalau dicek pakai tools lain mungkin agak beda. Alexa rank-nya 439, global. Untuk Indonesia-nya dia 11.000. Kalau Alexa rank itu sebenarnya bisa dimainkan, lu kirim aja buat traffic, kasih buat traffic tiap hari, Alexa rank lu jadi mengecil, jadi ramping. Oh yang bener lu bang, iyalah. Buat apa lu belajar sama gue kalau gue ngomong bohong? Kirim aja buat traffic, jiggling kayak apa kayak. Rusak dong blog gua. Ya lu kalau lagi main buat kayak gitu jangan daftar dulu, jangan pakai pasang iklan segala macem. Jadi sebelum lu daftarin, sebelum segala macam, lu mau rampingin dulu kan Alexa rank lu kan, kirim aja buat traffic. Nah kalau misalnya dia udah ramping, lu main putih lagi tuh, main putih gitu. Wah lu bang aja yang kita bilang nggak apa-apa, lu nggak main putih, baru lu submit. Kalau kan lu jual deh tuh orang-orang, weh blog gua nih trafficnya gede, jual nih. Iya kampret, itu buat traffic semua yang lu mainin. Kan gak ada yang tahu, kan gak semua orang punya tools premium buat ngecek ya kan, duit. Tapi dengan cara yang salah, lu nipu orang, jangan lakukan itu, oke? IP domain dia 18 dari Singapura, berarti dia pakai domain dan hosting dari Singapura, oke? Terus apa lagi di bawahnya nih? Nah ini di Google dia di indeksnya sebanyak segini nih, indeksnya dia, backlinknya segini, link domainnya segini, IP-nya segini, blognya segini. Sinyal dari Facebook dia ada 160. Kalau blog lu bang, Indra kayak blog sampah mah nggak usah dicek-cek, biarin aja itu makan buat tutorial aja, udah nggak usah dicek-cek nih mah, biarin aja. Orang blog nggak penting mah nggak usah dicek, biarin. Nah ini adalah apa nih namanya nih, rank tracker. Kita coba masukin tadi URL yang sama. Ini tools yang kedua ya dari ini, rank tracker. Kita bisa lihat di sini, bisa dikonekin dengan Google Analytics, connect atau dengan Google Search Console. Tapi gue nggak mau, biarin aja, langsung aja kita mau lihat apa sih isinya. Wah, ledang gue kepoin dikit. Ini seperti ini. Oke, datanya masih belum banyak. Sepertinya sih view result. Rank tracking ini adalah untuk nge-track keyword lo. Di Google ada di rank berapa. Dia kan tadi jasa SEO ya, kita cek aja, kita tambahin aja jasa SEO. Satu aja sebagai pembelajaran, nanti lu bisa cek sendiri sama di keyword-keyword yang lu pengen gitu kan. On arrow, Google rank 1 di, nah ini si kampret masih pakai captcha, jadi lu klik aja karena ini kan pakai bot, jadi lu harus begini, bicycle verify. Yang tracker ini adalah untuk ngelacak apa tadi gue bilang kampret. Untuk ngelacak keyword lo itu udah ada di peringkat berapa gitu. Kok di sini ini dong keyword. Nah ini lo bisa lihat kan keyword segala macem. Masukkan URL aja deh. Tadi mana URL-nya? Arrow domain subdomain. Lu bisa klik sendiri, lu bisa cek di sini ada keyword gap. Nah ini muncul semua keywordnya dia. Organic trafficnya juga muncul, jumlah searchnya juga muncul, ya kan. Kompetisinya low, medium. Nah lu bisa nyolong yang namanya
keyword melalui ini. Nah, lu bisa colong tuh keyword kompetitor lu gunakan juga yang sama. Ya, lu tahu dia nge-backlingnya di mana, lu tahu misalnya keywordnya dia pakai keyword apa, lu tahu jumlah pencarian dia di Google berapa nih. Biasa SEO kita track tadi kan, dia jumlah searchnya 16.000, ya kan. Organic trafficnya dari ini 2.000, kompetisinya low. Indah banget dibikin artikel. Lu tahu jasa SEO nya dia nge-backlingnya berapa biji, berapa banyak jumlah anchor text yang dia pakai untuk jasa SEO nya. Mainkan ini tools premium, ya kan. Kalau misalnya orang-orang yang tutorial yang bilang, wah kita harus mencari keyword yang low kompetisi tapi banyak organic trafficnya, banyak source-nya. Nah ini gue bilang nih, kompetisinya low, organic trafficnya gede, CPC-nya gede 1,74, lumayan kan. Ini lagi nih jasa pembuatan aplikasi nih, CPC-nya 9 $9 men, sekali klik berapa duit itu. Keywordnya kaya dia nih. Jasa pembuatan aplikasi $6, CPC-nya my man. Kalau lo main AdSense, gajiannya gede sekali. Ya, kalau lo ngerti cara menggunakan data gitu loh. Ini kompetitor nih telanjang semuanya, datanya nggak bisa gimana lagi kan. Keyword difficultnya nih bisa lihat nih. Ini keyword difficultnya cuma 17 nih men. Agak berat sih sebenarnya, karena lawan lu sebenarnya itu master jasa SEO semua. Jadi ya berarti Onero bisa. Ya iyalah, tadi kan lu lihat backlingnya di Amerika pakai apple.com 100 domain authority-nya, remember? Gitu loh. Kalau mau hantam Sultan, kalau ketemu Sultan backlingnya cakep banget, cantik banget. Itu gue senengnya ngeliat nge-track blog Sultan tuh enaknya gitu tuh, indah gitu ngeliatin backlingnya tuh. Aduh, sampai kapan gue bisa begitu ya. Maksudnya gue punya backlink gitu, tempat-tempat yang wow begitu. Ini bisa lo lihat kan, banyak banget tuh keywordnya, semua muncul semua nih keywordnya. Ini keyword yang dia pakai di blognya dia tuh. Oke, tinggal gituin aja. CPC-nya juga muncul. Ini jangan dianggap enteng nih CPC nih, Meng. Ini juga perlu riset kan. Kalau daripada lu capek-capek nyari riset, lu pakai aja tools ini. Oh, CPC-nya segede gitu. CPC-nya 1,38, gue pakai apa sih namanya? Oh, digital agency di Jakarta, keywordnya. Gue bikin deh artikelnya. Ya gitu loh, cara main data ya. Udah kebuka nih pikiran? Iya bang, lu tambah-tambahin aja durasi terus tuh video lu biar makin panjang. Tahu aja lu kampret. Lu bisa lihat kan, jasa pembuatan website tuh, CPC-nya 2, tapi kompetisinya medium. Tapi lu kalau misalnya lu tutor lain pasti nge-advise-nya, nyaraninnya pasti cari yang low kompetisi, tapi banyak yang nyari. Ya makanya kita pakai alat ini nih. Alat apa nih? Ini Rank Tracker. Rank Tracker ini masih satu bundling daripada tadi ya, Spyglass. Jadi 4 alat ini bisa dipakai bareng-barengan. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Di sini juga ada advance settingnya, bisa lo setting sendiri dan cari deh sendiri. Organiknya di sini lo bisa lihat nih, feature snippetnya, local pack, image, news, video, site link segala macam. Tinggal klik aja nanti muncul sendiri. Lo tinggal cari-cari aja ya. Ini gue percepat supaya durasinya cepat dan gue pengen makan sahur, kampret. Bisa lihat kan semua muncul kan. Ini yang punya blog ini bisa marah nih sama gue, lu jangan ngecek blog gue dong, lo gila lu. Ini bisa dilihat kan sub feature-nya nih tuh, distribution of keyword across sub feature. The widget data is based on all keywords tuh di sini nih. Oke, dikasih bintang tuh. Terus keyword gap. Nah, kalau keyword gap ini lu tinggal masukin nih kompetitornya nih siapa nih di sini. Kita lihat perbandingannya. Atau bisa juga masukin punya lu, link lu, perbandingan sama punya dia. Kalau lu bermain di keyword yang sama, oke.
di Search Console, gampang lah. Keyword Planner kan, udah lah, ini juga ada tutorial gue, nggak usah nyari-nyari sini deh, sama aja. Auto Complete Tools, bisa pilih Google, Bing, bla bla bla, masukin aja keyword lo, klik, nanti akan muncul semuanya. Nanti lo bisa cek sendiri aja. Gue lagi buru-buru masalahnya. Related search, related question, gak perlu lah TDFI explore juga sama, lo bisa nge-explore sendiri. Keyword kombinasi, tinggal masukin aja misalnya jasa SEO, keyword kombinasinya apa sih? Kita coba cek. Jasa SEO, SEO jasa, oke? Seperti itu, seperti ini, ya. Oke, bentar dulu ya. Ini Mabes Polri di belakang lagi teriak-teriak minta dibuatin sahur. Sabar ya. Ya gitulah. Jadi bapak rumah tangga yang baik. Oke, langsung kita lanjut ke keyword transbox. Ini. Gue juga nggak ngerti dia maksudnya keyword transbox itu apa sih. Tapi lu cek aja sendiri. Searchnya ini, jumlah searchnya dari ini keyword yang dia pakai. Ini ada expected visit, kompetisi, CPC. Wih, $50 CPC-nya. CPC apa nih? Pembuatan website. Dia punya CPC $50. Itu berarti keyword mahal. Ya iya, lalu lihat itu kompetisinya. Hai kampret. Aduh, berat ya. Perlu banyak effort, perlu banyak usaha itu kalau mau main seperti itu. Oke. Ini competition research, apa nih? Competitor research, tinggal masukin aja. Belum main kompetitor, misalnya ini. Gue juga penasaran apa isinya. Nah ini, ya, intersection, your unique KW, kompetitor semua nih kayaknya nih. Nah, kompetitor apa bukan? Coba, oh iya, lapak desain, solusi digital, data maya, velocity, apa nih? Keyword, wah ya ini kayaknya kompetitornya dari Onero nih kayaknya ya. Atau kalau nggak ini blog yang sama atau kayak gimana gue nggak tahu deh. Dan lu cek sendiri karena ini toolsnya baru hari ini gue dapat, gue belum terlalu banyak gue otak-atik. Lu bisa otak-atik, lu bisa jadiin tutorial juga buat lu, buat di web lu, bahan kan. Top page-nya juga sama, tinggal masukin enter URL atau keyword di top page-nya itu siapa aja tuh nanti akan muncul. Oke. Tuh. Top page-nya maksudnya muncul top page dari webnya dia, bukan dari kompetitor berarti. Ini top 100 apa sih? Top 20, top 100. Lu bisa lihat ya. Top keywordnya muncul semua dari artikel yang bersangkutan. Terus bagaimana cara penulisannya, lu bisa lihat di tutorial gue cara penulisan artikel SEO. Gunakan keyword dia kalau lu satu need sama dia. Seperti itulah yang namanya persaingan dengan tools sultan. Domain strength tadi udah sama seperti di Spyglass. Sekarang ada tools yang ketiga, itu adalah website audit. Nggak usah lah ya, itu untuk menilai web lo, template lo itu SEO apa enggaknya. Itu kan bisa lu cek tempat yang lain kan. Link assistant juga sama. Link assistant itu seperti ini, tinggal lu masukin aja URL-nya ya kan, tinggal klik. Sama ini dia untuk membantu misalnya untuk menawarkan, mengirimkan email ke yang punya domain, nawarin kayak segala macam bla 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 bla, namanya juga asisten ya. Tapi lu mau pakai, mau diulik-ulik lagi sama lu, silahkan dipakai. Oke. Gue rasa udah cukup ya untuk materi sekarang. Untuk nanti linknya lu bisa dilihat di deskripsi gue, itu referring. Tapi kalau lu nggak mau pakai referring gue, ya lu langsung aja ke app Sumo. Oke, gue nggak maksa, tapi kalau lu ikhlas, lu pakai referring gue. Kalau lu nggak ikhlas, lu langsung aja ke app Sumo. Oke, gue cukupin materi gue sampai di sini. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Thank you.